Nah, oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bersama Bonsai Deso. Gimana sahabat kabarnya hari ini? Semoga sahabat dalam keadaan sehat walafiat ya, dan dilancarkan semua rezekinya, amin. Nah, oke sahabat, jadi hari ini kita akan coba kasih tips ya. Jadi supaya teman-teman itu ketika wiring pohonnya nanti setelah lepas wiring ya, atau setelah di wiring itu dia kembali maksimal ya, dan untuk pertumbuhannya juga bisa maksimal ya teman-teman. Nah, ini sebenarnya sudah waktunya kita proses ya, karena sudah sangat subur sekali ya teman-teman. Jadi ciri-ciri pohon yang memang dia maksimal pertumbuhannya itu tandanya dia seperti ini ya. Trubusnya maksimal seperti ini ya. Dan kita juga akan eh, memproses juga. Ini kita akan rapikan ya bahan bonsai yang kemarin kita proses ya teman-teman. Ini lingkarnya 30 lebih ya. Tuh, nanti akan kita proses juga. Dan untuk teman-teman yang memang kesulitan untuk memproses pohonnya itu di konsep seperti apa, ketika dia sudah dapat berbatang V, terus kok dia nggak maksimal untuk mata tunasnya, alangkah baiknya ya teman-teman. Alangkah baiknya ditunggul aja ya, ditunggul press 2 mata tunas seperti ini ya. Tujuannya apa Mas? Jadi tujuannya itu supaya kita bisa mengulang dan bisa menentukan konsepnya ya. Jadi kalau 2 mata tunas seperti ini itu bisa kita konsep menjadi informal, bisa menjadi semi twin, juga bisa menjadi twin atau twin trunk juga bisa ya. Tuh, jadi seperti itu. Jadi kalau saya bingung, ini kan kemarin untuk konsepnya twin ya, sudah twin, cuman saya lihat kok mata tunasnya tidak pas. Sedangkan untuk kita okulasi ya, atau sisip itu saya tidak menyarankan juga ya kalau untuk di anting putri ya, karena saya sudah beberapa kali mencoba ya, dan memang ketika dia sudah jadi itu bagus, cuman ketika nanti ada kesetakan ya, ataupun pohon yang kita bekas okulasi ataupun tempel ya, ataupun sambung sisip itu dia nggak jalan, itu kita akan ngenol ulang dari awal ya. Nah, ini yang kemarin bahan kita press ya teman-teman, ini hasilnya seperti ini ya, dan ini mata tunas sesuai dengan kesepakatan kita kemarin ya. Nah, ini adalah mata tunas kesepakatan kita kemarin ya. Ini nanti akan kita nol ulang ya, teman-teman. Jadi nanti cabang kedua akan kita tarik ke sini ya. Kalau dia kita pakai seperti ini sebenarnya bisa aja, cuman kurang enak nanti ya, teman-teman. Ini sudah subur juga alhamdulillah ya. Karakter akarnya dia belimbing dan sudah tua bangka ya. Oke, kita akan langsung eksekusi dulu untuk bahannya ya. Jadi kita akan eksekusi bahan yang ini dulu ya teman-teman. Nah, jadi kita akan eksekusi untuk bahan yang ini dulu. Oke, jadi tips ya dari saya ketika melakukan pewiringan awal seperti ini, tidak usah terlalu mencekik ya teman-teman, yang pasti dia terarah aja, terus ini kita buang aja ya. Terus kalau bisa ya teman-teman, ketika wiring itu, ketika pohon itu benar-benar kondisinya dalam kondisi subur ya. Jadi nanti ketika pohon ini maksimal, dia tidak terjadi kesetakan ya. Dan banyak sekali permasalahan setak itu pas pewiringan seperti ini. Kenapa setak Mas? Jadi ya terlalu mencekik juga, terlalu ekstrim juga bisa ya. Cuman kalau menurut saya pribadi tetap kembali ke pasal 1 ya. Kalau bisa kita upayakan pohon ini sesubur mungkin, itu insya Allah bisa kok ya teman-teman. Nah, harap berhati-hati juga ketika pas pewiringan pertama seperti ini, itu biasanya kita, kesalahan saya dulu ya, bukan dulu sih, masih sampai sekarang pun saya masih melakukan kesalahan tersebut ya. Oke, ini kita arahkan ke seperti ini. Jadi untuk tangan keduanya nanti, dan ini kita akan rapikan dulu ya. Nah, untuk tipsnya itu tadi ya teman-teman. Jadi usahakan posisi pohon itu subur. Terus untuk wiringan juga kondisi pohon benar-benar sehat baru kita wiring ya. Jadi kalau teman-teman baru beli online baru 1 bulan ya,
apalagi dari tunggulan, diusahakan nggak usah di wiring dulu ya. Kecuali dia sudah benar-benar maksimal untuk akarnya dia sudah keluar, baru boleh kita wiring ya. Ya sebenarnya bebas ya teman-teman, wong pohon-pohonnya teman-teman juga ya. Cuman ketika saya bilang seperti itu, dan ada beberapa teman-teman juga menghiraukan ya, nanti ketika pohonnya setak baru tanya sama saya ya. Aduh, ini yang ribet ini. Tuh, kita rapikan ya teman-teman, dan ini akan kita isi aluminium foil ya. Ini tidak akan saya isi menggunakan salep kambium ya teman-teman. Harap berhati-hati pokoknya untuk perapian seperti ini. Ketika membuat bonsai itu wajib ya, jadi supaya jalannya kambium bagus, dan tentunya bisa maksimal ya untuk hasilnya. Hati-hati ya teman-teman. Nah, apalagi karter yang kita gunakan ini tajam ya, sangat berhati-hati sekali ya teman-teman. Untuk pohon-pohon yang kondisinya masih seperti ini ya, itu saya melakukan treatment seperti yang saya kemarin katakan ya, itu wajib ya. Jadi ya seminggu sekali lah, seminggu sekali atonik itu pasti ya, kalau pohon masih seperti ini ya teman-teman. Di spray dengan kita mix menggunakan Sivanto ya, jadi supaya tidak ada hama ya. Untuk jenis Sivanto itu kan sistemik ya, insektisida sistemik ya. Jadi ketika kita aplikasikan ke pohon yang kita semprotkan seperti ini, jadi ketika nanti misalkan ada belalang ataupun dia ada semut ataupun lain sebagainya, ketika dia memakan daun atau menghisap menghisap apa ya, bunga dari pohon ini tadi, karena dia sistemnya sistemik, dia akan mati ya teman-teman untuk hamanya. Kalau di anting putri sih rata-rata sih kutu putih sama ini aja ya, sama semut ya. Itu satu paket itu, kutu putih sama semut itu. Ini kemarin belum kita rapikan ya. Seharusnya langsung kita rapikan ya teman-teman, karena ya waktu juga ya. Jadi kita rapikan sekarang ya. Nah, untuk konsep-konsep ya, sebenarnya sudah dari 3 tahun yang lalu ya. 3 tahun yang lalu saya tuh mengatakan konsep nanti ke depannya itu yang masih rame ya, formal informal dengan twin trunk ya. Apalagi tahapan kita bagus, konsepnya bagus, itu tetap dia akan mahal ya. Dan terbukti ya teman-teman. Dan terbukti sekarang masih rame tetap dia seperti itu ya. Ya karena memang kesukaan orang ya teman-teman. Kita ini saya juga tidak memungkiri ya teman-teman. Kalaupun konsep kedepannya itu ada yang lebih baik ya, ataupun lebih cepat maksudnya untuk penjualan, ya tetap saya akan lakukan seperti itu, karena kita juga berbisnis ya, kita juga pengen untung juga. Jadi kita harus pintar-pintar, namanya bisnis, namanya investasi, kita harus melakukan namanya analisa ya. Semua investasi apapun ya, yang kita maksud dengan analisa itu apa mas? Jadi ya tetap fundamentalnya juga kita harus lihat, dan
kita harus bisa analisa sendiri ya. Jadi kalau untuk di anting putri ini, ketika kita membeli sebuah pohon, itu berarti kita sudah berani untuk mengambil resiko ya. Namanya investasi apapun ya. Cuman kalau kita sudah bisa menganalisa, sudah bisa memprediksi ya. Namanya prediksi masih prediksi ya, bukan dukun ya teman-teman. Kalau benar analisa kita ya, kita akan meraih profit ya. Tuh, jadi seperti itu ya teman-teman. Oke, sip. Sudah cukup seperti ini aja. Nanti larinya ke depan ya. Ini sekarang yang ini ya. Untuk terusan nanti kita pakai yang ini ya teman-teman. Ini kita arahkan sedikit ke samping nanti ya. Ini hati-hati nih. Biasanya kayak gini nih gampang putus ya. Seharusnya di wiring dulu nih. Walaupun sudah biasa, harap benar-benar berhati-hati dan diperhatikan ya. Jangan mentang-mentang udah biasa terus nanti menyepelekan, jangan ya teman-teman. Untuk pohon ini usianya kurang lebih sekitar 2,5 tahun ya. Dari programan ya teman-teman. Semua di tempat saya itu rata-rata dari cangkokan ya. Oke, sudah cukup. Baru saya katakan tuh, putus tuh. Kalau udah seperti ini nggak apa-apa, langsung aja ya. Harusnya waktu kemarin kita proses itu langsung kita rapikan ya teman-teman. Ini kita putus aja nggak apa-apa ya. Supaya kenapa? Supaya pas tunas keluar seperti ini, itu langsung jadi ya. Nggak perlu dirapikan, rapi-rapikan lagi ya teman-teman. Oke, sudah cukup ya. Nanti bisa kita pupuk ini menggunakan osmokot ya, boleh. Kita tutup dulu menggunakan aluminium foil ya teman-teman. Nah, bagi teman-teman yang masih bingung nyari aluminium foil ya, itu nanti bentuknya seperti ini ya teman-teman. Bentuknya seperti itu. Ini yang untuk tampal panci itu ya, yang tipis ya teman-teman. Kalaupun mau pakai yang tebel nggih monggo silahkan ya, bebas kok ya, yang penting dia bisa menutup luka ini ya.
Oke, sip. Sangat mudah ya penggunaannya. Aduh. Bagi teman-teman yang mau menitipkan pohonnya di sini juga masih bisa ya. Kita masih ada untuk lahannya. Jadi untuk per tahun ya itu dia di 3 juta ya teman-teman. Per tahunnya itu 3 juta. Mame Small ini kita buat sama aja ya. Itu sudah include semuanya ya teman-teman. Jadi seperti pupuk, perawatan rutin, wiring ya, dan lain sebagainya, insektisida, semuanya ya teman-teman. Nah, kalau dia sudah seperti ini, mau pakai apa namanya, mau pakai apa seleb kambium is okay, mau tidak juga nggak apa-apa ya. Tapi biasanya kalau saya seperti ini, kalau sudah saya tutup seperti ini tuh tidak saya gunakan namanya apa? Aduh, seleb kambium ya. Kalau sudah saya tutup seperti ini. Benar-benar direkatkan ya teman-teman, supaya dia tidak ngelupas. Oke. Sudah, setelah seperti ini kita kasih pupuk ya. Kita buka dulu untuk pupuknya ya. Nanti setelah itu kita akan kasih display pasir malang ya untuk atasnya ya teman-teman. Setelah pemrosesan seperti ini kita kasih wiring ya. Itu paling 4 bulan ya. Kita proses lagi, tapi tergantung pohonnya juga ya teman-teman. Kalau pohonnya udah jadi ya sebulan sekali pasti kita pegang ya. Oke. Kita tambahkan dulu pupuknya supaya pohon ini subur. Sip. Tinggal kita kasih display pasir malang sedikit ya. Ini pasir malangnya basah nih teman-teman. Sip ya. Kita coba lihat
Waduh, ganteng tenan pokoknya. Tentunya demek ya teman-teman. Tuh, mantap ya. Oke, untuk hasil pekerjaan kita hari ini sudah selesai ya teman-teman. Jadi untuk pemrosesan intinya kita harus berhati-hati untuk tips pewiringan ya supaya dia tetap pohonnya jalan dengan maksimal, tidak nyetak. Itu tadi wiring lah ketika pohon itu kondisi subur, buat kondisi pohon itu sesubur mungkin. Terus yang kedua, eh, jangan terlalu mencekik untuk pas pewiringan ya, apalagi di bagian pangkal ini ya teman-teman. Ini nanti coba kita lihatkan ya. Karena ketika kita wiring dengan cara mencekik ya, itu nanti efek sampingnya ya itu tadi ya, pohon itu dia terlilit dan nutrisi itu tidak berjalan ke ujung paling maksimal seperti ini ya, ujung daun ya maksudnya. Ngomongnya sudah berlibet ini. Jadi untuk pohon juga dia bisa maksimal untuk perkembangannya. Nah, mungkin cukup seperti itu dulu untuk video kali ini. Terima kasih banyak yang sudah menonton. See you next time.